Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali bertemu dengan firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sebuah pertemuan yang dinantikan oleh orang-orang yang beriman, sebuah pertemuan yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan dengan niat yang ikhlas. Apa pertemuan yang lebih baik dibanding bertemu dengan firman dan kalamullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tambah dan agar kita mendapatkan ilmu nafi'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bukan hanya teori tapi ilmu yang berusaha diamalkan walaupun kita ini banyak kekurangan. Kita nggak bisa sempurna dalam mengerjakan. Kita terjatuh dan tergelincir kembali. Tapi bukankah manusia memang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan dan yang terbaik di antara mereka yang paling banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita berusaha lalu beristighfar, berusaha lalu bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan itu karena hakikat dari konsistensi dan istiqomah itu bukan tampil sempurna di setiap saat, bukan tampil sempurna di setiap waktu. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 6, fastaqimu ilaihi fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Maka beristiqomahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah. Lihat bagaimana Allah menggabungkan antara istiqomah dan istighfar. Istiqomah dan istighfar. Yang memberikan pesan kepada kita bahwa istiqomah yang real dan sejati itu bukan berarti harus bersih 100% dari dosa. Sebagaimana bukan juga anjuran untuk berdosa. Tapi manusia itu walaupun berjuang mati-matian pasti ada khilaf, pasti ada lalai, pasti tergelincir. Maka perbanyaklah beristighfar ketika itu terjadi. Dan terus berjalan melangkah ke depan. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama pembahasan birrul walidain yang sangat penting bagi kita, khususnya ketika orang tua kita telah meninggal, ketika orang tua kita telah wafat. Dan ini kembali kita sampaikan merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada
seorang muslim, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Hadirin yang Allah muliakan, kasih sayang ini membuat seorang hamba itu memiliki kesempatan untuk berbakti walaupun orang tuanya wafat. Sebagaimana seorang hamba mendapatkan bakti anaknya setelah ia wafat. Jadi ada dua hal yang benar-benar mendapatkan keuntungan anak dan juga orang tua. Anak dan juga orang tua. Dan itulah yang hendaknya kita renungkan di sini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita sudah jelaskan beberapa hal, dan ternyata memang masalah ini cukup luas ya gitu loh. Dan sangat menarik sekali, dan ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dan kita pelajari. Dan hadirin Allah muliakan, kita akan lanjutkan materi itu dengan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Di antara berbakti kepada orang tua setelah beliau wafat, adalah, kata para ulama, al-waladu yukhlifu abahu bi khairin ba'da mautihi. Seseorang itu atau anak itu menggantikan dan berbuat baik pada peninggalan ayahnya, dan penekanan di sini adalah anak-anak ayahnya atau orang tuanya. Orang tua ya, bukan hanya ayahnya, orang tua. Dengan bi khairin wa ihsan, dengan cara yang baik dan cara yang ihsan. Walaupun si anak harus mengalah. Nanti kita akan terlihat secara gamblang kalau kita baca hadisnya. Hadisnya hadis yang sangat familiar, cukup familiar ya. Hadis Jabir, hadis riwayat Bukhari, bahwa pada saat itu Jabir menikah. Lalu Nabi SAW bertanya, hal tazawwajta bikran au thayyiba? Apakah kau menikah dengan gadis atau menikah dengan janda? Faqultu, lalu Jabir mengatakan, tazawwajtu thayyiba. Ya Rasulullah, aku menikah dengan janda.
Lalu Nabi SAW bertanya, fahalan bikran atau fahalan tazawwajta bikran tulaibuha wa tulaibuk. Kenapa nggak menikah dengan gadis? Karena lebih mudah untuk lebih mengarah untuk membangun kebersamaan dan kesetiaan. Kamu bisa bermain dengan dia bisa bermain denganmu. Kamu bisa bermain dengan dia dan dia bisa bermain denganmu. Maksudnya bukan berarti menikah dengan wanita yang sudah pernah menikah atau janda gak bisa bermain, bukan. Tapi kalau gadis, dalam kehidupan gadis itu nggak ada laki-laki lain, dan itu lebih dalam. Sedangkan sebaliknya, tidak mengurangi rasa hormat atau tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa mengurangi rasa hormat, tapi sebelum menikah dengan si laki-laki ini kan wanita ini punya sosok laki-laki lain gitu loh. Tapi kalau gadis nggak ada laki-laki, nggak ada sosok siapapun kecuali ya suaminya itu. Jadi fahalan tazawwajta bikran tulaibuha wa tulaibuk. Kenapa kamu nggak menikah dengan gadis saja? Karena kamu bisa mendapatkan sisi itu. Lalu apa kata Jabir? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, tufiya walidi, ayahku tuh telah wafat. Maksudnya ayahku mati syahid, ayahku wafat. Wali akhwatun sigar, dan saya punya adik-adik perempuan yang masih kecil-kecil. Jadi orang tuaku wafat, ayahku wafat, dan saya punya adik-adik perempuan yang masih kecil-kecil. Fakaritu an atazawaja mithlahun. Saya tuh nggak ingin menikah dengan wanita yang sepantar sama mereka. Gitu. Atau kalau nggak sepantar, ya mungkin lebih tua beberapa tahun dari mereka. Fala tu'addibuhun wala taqumu alaihin, sehingga istri saya nanti nggak bisa didik adik-adik saya dan nggak bisa mengurus dan mengcover urusan adik-adik saya. Kenapa? Karena seumuran atau mungkin sedikit di atas, belum punya pengalaman ngurus rumah tangga, tiba-tiba langsung punya atau dikasih tanggung jawab adik-adik ipar seperti ini, lalu belum bisa mendidik gitu loh. Justru dia masih harus dididik, jadi istri saya masih harus dididik lagi. Baru nanti setelah beberapa tahun dia punya pengalaman, udah matang, baru didik. Tapi kan adik-adikku udah keburu besar ya Rasulullah, ini saya butuh sekarang. Fatazawwajtu thayyiban litaquma alaihinna wa tu'addibuhun, maka kau memilih menikahi janda. Agar apa? Maksudnya arahnya itu lebih matang, lebih berumur, sehingga bisa mengurus urusan adik-adikku dan mendidik mereka. Jadi menggantikan peran ibu gitu loh. Hadirin Allah muliakan. Lihat bagaimana Jabir bin Abdullah itu memilih menikahi sosok wanita yang mungkin kurang ideal jika dilihat dari keinginan beliau sebagai laki-laki.
atau keinginan beliau secara pribadi. Dan itu dipilih dalam rangka bakti kepada orang tua. Dalam rangka mendidik dan mengurus adik-adik kecil di beliau yang notabene anak-anak orang tuanya. Walaupun orang tuanya telah wafat, beliau tetap mikirin bagaimana kebutuhan keluarganya bisa tercover dengan pernikahannya. Dalam arti saya punya adik-adik perempuan nih, gitu. Harus ada yang didik, harus ada yang ngurus, harus ada ini. Maka beliau pilih itu. Itu poin hadirin. Jadi ini tanpa sadar, atau bukan tanpa sadar, tanpa disadari oleh banyak pihak, ini ada unsur birrul walidain kata para ulama. Dan gak egois. Dan ini kembali lagi menjelaskan kaidah para ulama ketika menikah itu sesuai kebutuhan, bukan sebatas keinginan. Jadi menikah itu kita butuhnya apa? Dan yang pertama untuk diri kita sendiri. Dan ini kan juga tanggung jawab Jabir bin Abdillah, dia harus didik adik-adik kecilnya. Jadi ini tanggung jawab dia sebagai kakak, tapi di waktu yang sama kan ini tanggung jawab orang tuanya juga. Jadi yang pertama kali tanggung jawab orang tua, udah punya anak. Lalu ketika orang tua nggak ada, ini tanggung jawab kakak yang udah besar terhadap adik-adiknya. Nah, bagaimana beliau membuat keputusan agar kebutuhan itu tuh semua tercover? Kebutuhan itu tuh semua tercover. Kebutuhan beliau tercover. Jadi bukan berkorban mutlak juga, gitu loh. Enggak. Ada sisi yang dikorbankan, tapi secara mutlak enggak. Dan bukan juga Jabir nggak suka, nggak ke arah sana. Kan nggak ada kata-kata itu. Cuman beliau lebih memilih ini dari angle pengalaman, kematangan, dan kemampuan mendidik dan mengurus anak-anak gitu loh. Jadi ini hal yang sangat menarik gitu. Ketika orang tua kita wafat, kita harus berpikir ini orang tua itu ninggalin apa sih? Terus bisa nggak kita tetap berbuat baik dengan cara berbuat baik terhadap peninggalan orang tua? Orang tua meninggalkan anak yang notabene nih adik-adik saya masih kecil-kecil. Terus nanti gimana kalau mereka nggak dididik? Gimana kalau mereka nggak diperhatikan? Karena ada banyak juga begitu orang tua meninggal, udah kakak-kakaknya udah punya, bukan hanya kakak-kakak, semua anak-anaknya punya urusan masing-masing. Punya, udah mencar udah gitu loh. Satu kemana, yang satu ke sini, dan satu ke situ. Nah ini hendaknya tidak boleh terjadi bagi orang-orang yang beriman. Sesuai dengan tanggung jawabnya. Sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi itu yang menjadi PR dan poin kita. Bagaimana seorang anak itu memikirkan peninggalan orang tua, lalu bersikap baik. Dan nggak semua orang, dan nggak mudah juga.
ada sebagian kakak tuh justru meninggalkan karena mungkin selama ini cemburu, yang disayang yang paling bungsu terus, anak emas ayah atau ibu ya adikku yang paling kecil. Jadi dari orang tuanya masih hidup udah dendam, dan begitu orang tuanya wafat udah dia nggak peduli sama adiknya, udah cukup. Selama ini saya sakit hati sama kamu yang ngerebut perhatian ayah, kamu yang merebut perhatian ibu. Ibu tuh apa-apa kamu. Sekarang ibu udah nggak ada. Udah kita masing-masing aja. Gitu. Kalau perlu rasain apa, kamu ngerasain nggak diperhatikan. Sebagaimana saya tuh menderita selama ini. Karena yang bisa mensupport kamu sekarang ini ya saya nggak mau support kamu. Udah urus diri kamu sendiri. Dan itu kasus terjadi. Dan bukankah Nabi Yusuf kecil dengan kakak-kakaknya itu gara-gara masalah itu, masalah kecemburuan. Oleh karena itu hadirin sekalian, ketika orang tua wafat ya itu yang dipikirkan. Dan sebaliknya ada banyak orang setelah orang tuanya wafat dia pegangin adiknya gitu loh. Pegangin adiknya atau pegangin adiknya atau kakaknya punya kebutuhan khusus. Itu juga ada banyak contoh yang kita tahu luar biasa. Adiknya atau kakaknya tidak normal, Allah uji dengan itu. Selama ini dipegang oleh orang tua. Orang tuanya wafat, beliau yang berjuang untuk itu. Berjuang untuk itu. Bahkan ada sosok-sosok yang berkorban beneran untuk adiknya. Karena adiknya tidak normal. Jadi bukan hanya sampai adiknya balik, terus dipegangin tuh. Dipegangin. Dia merasa tanggung jawab sebagai kakak. Ya kakak harus mikirin adiknya lah. Dan dijaga adiknya dan seterusnya. Nah itu profil-profil birrul walidain. Dan ada di tengah-tengah kita. Kita alhamdulillah nggak kehilangan stok orang baik kayak begitu. Dan itu orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus, orang-orang yang setia dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya gimana nggak setia? Kapanpun dia bisa tinggalkan adiknya, tapi dia nggak lakukan. Adiknya nggak normal. Ini juga penting. Kapanpun dia bisa tinggal kakaknya nggak normal, tapi dia nggak lakukan itu. Dan kakak adiknya kan nggak bisa disalahkan, memang Allah ciptakan mereka demikian sebagai ujian buat kita memang. Atasbirun kata Allah dalam surat Al-Furqan ayat 20, atasbirun wa kana rabbuka basira. Sabar nggak? Dan Allah Maha melihat. Sebaliknya ada orang-orang yang malu punya adik seperti itu dan diumpetin. Ada orang-orang tuh malu punya adik nggak normal, minder gitu, nggak mau dibawa ke acara-acara umum, acara-acara publik, acara-acara ini. Ada family gathering adiknya nggak ikut, bikin malu. Padahal nggak juga. Tapi di waktu yang sama ada kakak-kakak yang bangga dengan hal seperti itu dan bahagia dengan adiknya yang gak normal itu, atau yang berkebutuhan khusus ya bahasa saya, yang berkebutuhan khusus atau yang disable. Dan gak normal itu kan bahasa manusia aja gitu loh. Di akhirat bisa jadi mereka lebih aman daripada kita.
Jadi orang adik-adik yang punya kebutuhan khusus ini termasuk ke dalam bab ini. Dan itu pahala besar apabila kakak-kakaknya itu perhatian dengan itu, atau saudara kandungnya perhatian dengan hal itu. Dan alhamdulillah di masyarakat kita ada banyak orang seperti itu, yang baik, yang tulus. Dan ini kan harapan bahwa memang masyarakat kita tuh gak kehabisan stok orang baik memang. Dan memang orang baik kan selalu dijaga oleh Allah SWT eksistensinya. Orang baik itu gak mungkin punah di muka bumi ini. La tazalu ta'ifatu min ummati zahirin al-haq la yadurru man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan ada senantiasa umatku yang menampilkan kebenaran dan tidak akan memudaratkan mereka, orang-orang yang benci dengan mereka sampai datang hari kiamat. Maka ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan bagi yang harus memikirkan adik-adiknya secara khusus yang masih kecil-kecil atau yang berkebutuhan khusus, yang disable, maka selamat berjuang dan yakinlah Allah Maha melihat apa yang kita perjuangkan buat adik kita atau saudara kandung kita yang berkebutuhan khusus itu. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kakak-kakak atau sosok-sosok seperti itu mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan melancarkan jalan mereka menuju surga, karena itu gak mudah banget, itu susah tuh. Ini nih seringkali lebih sulit daripada menyambung hubungan dengan sahabat orang tua. Menyambung hubungan dengan sahabat orang tua tuh seringkali cukup dengan diziarahi, ketemu, kirim. Tapi handle adik-adik masih kecil atau saudara kandung yang berkebutuhan khusus itu tiap hari gitu. Itu jungkir baliknya setiap hari gitu. Dan harus punya ekstra sabar. Itu kalau stok sabarnya kurang, aduh berantakan semua. Tapi keberkahannya juga luar biasa dan pahalanya luar biasa. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan perjuangan hambanya. Maka selamat menikmati keberkahan yang Allah berikan kepada dia dalam kehidupannya di dunia dan nanti di akhirat, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.